mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau mengatakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama. Karena kau sudah tahu, diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Astriati sebagai Nini Pelet, Chris Urspon sebagai Jalil Singgih, Eli Burhan sebagai Bu Kadir, dan Tato sebagai Bakar. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada episode perempuan jelmaan telah dikisahkan, tanpa diketahui Nilam Cahya, Jail Singgih bersama Bu Kadir sudah menyiapkan segala keperluan untuk perkawinan Jail Singgih dan Nilam Cahya yang memang harus dilaksanakan nantinya. Namun semua keputusan belum keluar dari mulut Nilam Cahya sendiri. Nilam Cahya merubah sikapnya menjadi murung dan bisu, dan dia bersumpah tidak akan bicara kepada siapapun sampai akhir hayatnya. Maaf, saya sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bu Kadir mengingatkan saya bahwa tidak lama lagi adalah malam purnama? Kukira tidak perlu ada yang diherankan. Bukankah sebaiknya hari perkawinanmu dengan Nilam Cahya itu dilaksanakan tepatnya muncul bulan purnama? Malam purnama? Apakah tidak terlalu lama? Rasanya aku sudah tidak sabar. Nilam harus cepat menjadi istriku. Aku tidak mau menunda waktu begitu lama. Aku tidak menunda. Bukankah suatu purnama indah, di mana desa kita akan disinari bulan purnama yang indah, dan pesta perkawinan kalian tentunya akan lebih meriah. Kau harus bisa bersabar. Nilam tidak akan kemana-mana. Dia tetap akan menjadi istrimu. Dia akan jadi milikmu selamanya. Kenapa kau harus takut terlalu lama? Kau tidak perlu khawatir. Aku nantinya yang akan bertanggung jawab. Nilam tidak akan merubah pikirannya. Percayalah. Nah, kukira sudah cukup ya. Hari sudah jauh malam. Aku harus istirahat. Aku masuk ke kamarku. Aku harus tidur. Aku tinggal ya. Rasanya aku penasaran juga. Kenapa perkawinanku harus menunggu munculnya bulan purnama? Aneh juga Bu Kadir itu.
Tapi aku harus menuruti keinginan Bukadir itu. Itu sudah menjadi keputusannya. Biarlah apa maunya dia. Karena dia sudah banyak sekali berkorban untukku. Untuk segala persiapan perkawinanku. Malam terus merayap jauh. Jaya Singgi gelisah. Dia sulit tidur, pikirannya selalu ingat kepada Nilam Cahya. Nilam Cahya yang tidak lama lagi akan dia kawini. Nilam. Rasanya aku ingin secepatnya kau jadi istriku. Kau khawatir. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kau akan merubah pikiranmu. Nilam. Betapapun bencinya dirimu terhadapku, aku tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia jika kita sudah menjadi suami istri nanti. Nilam. Betapa indah. Betapa tidak pernah aku bayangkan kalau pada akhirnya nanti kita akan duduk bersanding sebagai pengantin. Rasanya aku ingin cepat-cepat. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku nantinya jika semuanya menjadi nyata. Jika aku sudah menjadi suamimu, Nilam. Aku ingin tidur, Nilam. Janganlah kau ganggu aku lagi. Aku harus tidur nyenyak. Aku harus tidur, sayang. Jaya Singgi berusaha untuk bisa menenangkan pikiran dan perasaannya agar dia bisa tidur dengan tenang. Tetapi akhirnya setelah kelelahan, laki-laki itu pun tertidur juga. Di dalam tidurnya Jaya Singgi bermimpi. Ia bermimpi buruk sekali dan menakutkan. Dan di dalam mimpinya dia merasa sedang melangsungkan perkawinan. Dia sedang duduk bersanding sebagai pengantin bersama Nilam Cahya. Tetapi anehnya, tidak ada satu orang pun di tempat itu, kecuali Jaya Singgi dan Nilam Cahya. Kenapa tidak ada tamu satupun? Aneh. Kenapa Nilam pun sejak tadi diam saja? Sebentar pun dia tidak menengok ke arahku. Wajahnya tetap dia sembunyikan di balik cadarnya itu. Aku penasaran. Biar aku buka saja cadar penutup wajahnya itu. Siapa kau? Ular. Kau siluman ular. Kau bukan Nilam. Kenapa kau ada di sini? Kau mau apa? Mana Nilam? Kau siapa? Aku butuh bayi. Aku butuh anakmu yang sedang dikandung istrimu itu. Tidak. Nilam. Aku bermimpi buruk sekali. Menakutkan. Siapa gadis itu? Wajahnya mirip sekali dengan ular. Kenapa bisa begitu? Terlangkah kaki orang di luar kamarku. Siapa itu tengah malam begini? Apakah itu Bukadir? Rasanya tidak mungkin kalau Bukadir. Karena semula kami masuk kamar sama-sama. Dia pasti sudah tertidur lelap. Atau Bakar. Tidak mungkin. Bakar tidak berani kurang ajar masuk tanpa izin Bukadir. Aku penasaran. Aku khawatir ada orang jahat masuk ke rumah ini. Aku harus melihatnya. Tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki itu tidak terdengar lagi. Tadi aku dengar suara langkah kaki itu menuju ke arah belakang sana. Tidak ada siapa-siapa. Di ruang tengah ini sepi. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi suara langkah kaki tadi kedengarannya terus menghilang ke arah belakang sana. Jaya Singgi melangkah lagi. Lalu dia terus menuju ke belakang ruangan tengah. Dan akhirnya ke belakang dapur rumah itu. Tempat ini juga sepi. Tapi tadi aku dengar suara langkah kaki itu. Memang mengarah kemari. Itu ada sebuah ruangan. Sepertinya itu bukan kamar. Itu seperti sebuah gudang. Tapi pintu gudang itu sepertinya terbuka. Pintu gudang ini tidak dikunci. Di dalam ada sinar lentera.
tersentak heran karena dia melihat tidak jauh dari tempatnya perempuan yang tidak lain adalah Bu Kadir tengah meletakkan bermacam-macam makanan di dekat tumpukan yang mengepulkan asap. Bau apa ini? Sepertinya bau kemenyan. Apakah bau ini bersumber dari... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Mencurigakan sekali. Bu Kadir bangun dari tempatnya. Aku harus bersembunyi. Celaka. Bu Kadir akan keluar. Aku lupa menutup pintu gudang itu. Dia pasti curiga. Dia pasti akan tahu kalau aku ada di sini. Bu Kadir berhenti di depan pintu itu. Sepertinya dia curiga. Dia melihat-lihat kemari. Bu Kadir bergerak ke arah keluar. Ya. Aku aman. Nah, Bu Kadir sudah keluar. Dia sudah menutup pintu gudang itu. Aku akan melihat apa yang diletakkan oleh Bu Kadir di tempat yang tadi. Banyak sekali makanan dan buah-buahan. Untuk apa semua itu? Sepertinya makanan dan buah-buahan itu memang sengaja disuguhkan untuk seseorang. Siapa orang yang disuguhkannya itu? Peduli apa dengan semua itu? Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku. Kini aku sudah berada di dalam kamarku lagi. Untungnya Bu Kadir tidak mengetahui aku. Ada yang menutup pintu kamarku. Itu pasti Bu Kadir. Apakah dia memang melihat aku? Bu Kadir? Kau belum tidur? Saya sulit tidur. Apakah ada perlu dengan saya? Tidak. Aku hanya ingin tanya, apakah kau tadi keluar dari kamarmu? Kenapa kau bingung? Kalau tidak keluar, kenapa kau harus menjadi bingung menjawab? Saya tidak keluar. Tapi saya tadi hanya mendengar suara langkah orang. Saya pikir itu adalah Bu Kadir sendiri. Sejak tadi saya tidak kemana-mana. Sudahlah, saya hanya ingin tanya saja. Saya permisi. Iya. Celaka. Nampaknya Bu Kadir tahu kalau aku memang keluar kamar. Apakah dia memang melihat aku ketika berada di gudang belakang tadi? Malu sekali aku kalau dia sudah tahu kalau aku memang keluar kamar. Aku sudah mengaku tidak kemana-mana. Jail Singgih tidak mau mengaku kalau dia keluar kamar. Padahal aku tadi sengaja berpura-pura tidak tahu. Aku tahu dia tadi masuk ke gudang belakang. Dia pasti sudah melihat apa yang aku lakukan di gudang belakang itu. Aku harus hati-hati dengan dia. Jangan sampai dia mencurigai semua yang aku lakukan di gudang itu. Aku harus melarang dia untuk tidak ke gudang itu. Gudang itu tidak boleh ada yang masuk, kecuali aku sendiri. Karena tempat itu khusus aku gunakan untuk tempat pertemuanku dengan gadis Suman itu. Bakar. Den Jail, baru bangun, Den? Ya, sudah sejak tadi. Udara pagi ini cukup dingin. Apakah Den Jail akan keluar pagi ini? Tidak. Aku sudah tidak punya kesulitan lagi. Segala persiapan perkawinanku sudah beres. Aku hanya tinggal menunggu saat datangnya bulan purnama. Apakah hari perkawinan Den Jail akan berlangsung pada malam purnama nanti? Ya, begitulah ketentuan yang diberikan Bu Kadir. Saya sebenarnya juga tidak mengerti. Kenapa dia memutuskan kalau hari perkawinan kami harus dilangsungkan tepatnya bulan purnama muncul. Bu Kadir itu aneh-aneh saja. Barangkali karena malam itu tepat sekali, Den. Karena malam purnama itu memang indah. Dan Den Jail tentunya bahagia, kan? Ya, hatiku memang bahagia. Tapi entah bagi Nilam sendiri. Nilam juga pasti bahagia, Den. Bakar? Bu Kadir memanggil saya, Den. Saya tinggal dulu ya. Tunggu saja di sini. Dia menghampiri kita. Selamat pagi, Bu.
Baru bangun, Bu? Iya, Bakar. Saya, Bu. Tolong kau buatkan kunci pintu gudang belakang. Gudang itu harus ditutup. Dan jangan ada orang yang masuk. Bukadir kemudian pergi. Tetapi Jail Singgih yang kebetulan mendengar perintah itu merasa tersinggung. Dia merasa kalau perintah Bukadir pada Bakar agar tidak boleh ada yang masuk ke gudang belakang sebenarnya ditujukan untuknya. Den Jail, saya tinggal dulu, Den. Saya mau ke gudang itu. Saya harus mengerjakan yang diperintahkan Bukadir tadi. Bakar? Iya. Gudang apa sebenarnya di belakang rumahmu itu? Apa benar gudang itu tidak pernah digunakan? Kenapa Den Jail jadi bertanya penasaran sekali tentang gudang itu? Apakah menurut Den Jail ada yang aneh di gudang itu? Tidak. Saya hanya tanya saja. Barangkali gudang itu memang akan diperlukan Bukadir. Entahlah, Den. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya turut perintah. Saya permisi, Den. Oh, gelap sekali. Oh, tidak ada udara sedikit pun. Pengap. Gudang ini kotor. Banyak sarang laba-laba. Apa yang dianehkan oleh Den Jail dengan gudang ini? Gudang ini biasa-biasa saja. Kenapa Den Jail begitu semangat sekali dan seperti curiga akan tahu tentang keadaan gudang ini? Pintu gudang itu tertutup. Siapa yang menutupnya? Pasti ada orang yang menutup pintu itu dari luar. Gelap sekali. Aku harus cepat keluar. Aku khawatir kalau yang menutup pintu itu adalah Bukadir. Gudang yang dicurigai dan dirasakan aneh oleh Jail Singgih membuat Bakar ikut menjadi penasaran. Laki-laki itu ingin tahu keadaan gudang itu. Tetapi Bakar bukan menjadi curiga. Justru dia menjadi khawatir dan takut. Karena ketika dia berada di gudang itu, tiba-tiba pintunya itu tertutup dengan keras. Malam sudah tiba. Bakar sudah berada cukup lama di dalam gudang itu. Tetapi belum juga ada orang yang datang. Bukadir yang diharapkan datang menemuinya tidak juga muncul. Sudah malam, tapi kenapa tidak ada orang yang datang kemari? Bukadir, kenapa dia tega? Kenapa dia tidak muncul? Padahal dia tahu kalau aku berada di gudang ini. Padahal dia tahu kalau aku sudah membuat kunci pintu ini. Tapi kenapa dia seolah tidak mau peduli? Aku haus sekali. Aku lapar. Sejak pagi tadi aku belum makan. Aku lapar. Jail Singgih. Ada apa, Bu? Ibu kelihatan cemas dan khawatir. Benar. Aku khawatir. Apakah kau melihat Bakar? Iya. Bukankah tadi pagi Bukadir sendiri yang menyuruh dia membuatkan kunci pintu gudang? Benar. Itulah kenapa dia tidak ada. Dia belum juga muncul menemui saya. Saya khawatir sekali. Saya sudah mencarinya ke seluruh tempat ini. Saya tidak menemukan dia. Apa benar begitu? Aneh kalau Bakar sampai tidak ada. Biarlah saya bantu mencarinya. Tidak perlu. Jangan merepotkan. Biar aku cari sendiri. Aku hanya tanya padamu. Mungkin kau melihat dia. Atau kau tahu dia itu pergi keluar. Saya tidak melihat dia, Bu. Tapi saya kira Bakar tidak mungkin keluar rumah. Bukankah dia orangnya tidak kurang ajar pada Ibu? Dia itu patuh. Dia itu sering izin jika ada keperluan apa-apa. Sudahlah. Sebaiknya kau tidur saja. Jangan kau pikirkan Bakar. Biar aku saja yang mencarinya. Kau harus menenangkan pikiranmu. Kau harus bisa membahagiakan dirimu. Jangan kau campuri masalah lain. Sebentar lagi perkawinanmu dengan Nilam akan tiba. Terima kasih, Bu. Tutuplah pintu kamarmu rapat-rapat. Jangan keluar dari kamarmu, ya. Kau calon pengantin. Tutuplah pintu kamarmu rapat-rapat, ya. Baik, Bu. Saya tutup pintunya. Aku jadi curiga. Apa benar Bakar itu terhilang? Bukadir sepertinya menyimpan rahasia. Dia seperti tidak mau diketahui tentang dirinya. Tapi dia baik padaku.
Aku sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dia sudah begitu banyak menanggung segala kebutuhan persiapan perkawinanku. Rasanya aku khawatir juga. Ya, aku akan melihat ke gudang itu. Ya, aku harus melihat ke gudang itu. Mungkin Bakar masih ada di situ. Nah, aku sudah sampai di depan gudang itu. Pintu gudang ini dikunci rapat sekali. Aneh. Apakah Bakar memang sudah selesai membuat kunci pintu itu? Kemudian dia menguncinya dan pergi entah kemana. Bukankah pintu ini belum ada kuncinya? Barangkali Bakar sudah membuatkan kunci ini. Apa? Aku mendengar suara pintu gudang ini seperti diketuk-ketuk dari dalam. Aku mendengar suara teriakan orang meminta tolong di dalam gudang itu. Apakah itu Bakar? Bagaimana mungkin kalau dia sampai terkunci di dalam gudang itu? Aku harus membuka pintu ini. Aku harus menolongnya. Di dalam gudang itu ada orang terkunci. Jaya Singgi. Bu Kadir. Kau telah melanggar peringatanku, Jaya Singgi. Kau sudah keluar dari kamarmu. Maafkan saya, Bu Kadir. Saya hanya penasaran. Saya tidak mengerti kalau Bakar sampai menghilang. Ya, saya di tempat ini tidak melakukan apa-apa. Saya datang kemari hanya ingin melihat apakah Bakar memang tidak ada, Bu. Bukankah aku sudah peringatkan? Kau jangan memikirkan macam-macam. Kau sebentar lagi akan menjadi pengantin. Kenapa kau harus mengurusi orang lain? Bakar itu laki-laki. Dia sudah tua. Dia bisa menjaga diri. Dia tidak mungkin hilang atau kenapa-napa. Tapi tadi saya mendengar suara pintu gudang itu seperti dipukul-pukul dari dalam. Dan suara teriakan orang meminta tolong. Tapi suaranya tidak jelas. Suaranya jauh sekali kedengarannya. Saya ingin membuka pintu gudang itu. Saya harus menolong orang yang ada di dalamnya, Bu. Barangkali orang itu terkunci di dalam gudang itu sudah terlalu lama. Saya berpikir kalau orang itu adalah Bakar, Bu. Bukan. Jangan kau buka pintu gudang itu. Pintu itu sudah terkunci rapat. Barangkali Bakar sudah membuatkan kuncinya. Kau tidak usah macam-macam. Perlu kau ketahui, gudang itu memang angker. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi kau bukan pemilik rumah ini. Kau tidak tahu akan keadaan rumah ini, kan? Ya, saya mengerti kalau begitu. Barangkali hanya pendengaran saya saja tadi. Mungkin benar apa yang dikatakan Bu Kadir. Kalau suara itu adalah suara roh halus yang mengganggu saya. Itu terserah kepercayaanmu. Tapi memang begitulah adanya. Gudang itu angker. Itulah sebabnya aku akan menutup gudang itu agar tidak dimasuki orang. Maafkan saya, Bu. Saya permisi. Saya mau kembali ke kamar saya. Celaka. Bagaimana kalau sampai Jaya Singgi masuk ke dalam gudang itu? Aku harus berhati-hati. Dia harus terus aku ingatkan agar tidak datang lagi ke gudang ini. Pagi itu sangat cerah, secerah wajah Jaya Singgi. Karena pagi itu, Jaya Singgi akan menemui Mulam Cahya untuk mengabarkan tentang hari perkawinannya. Selamat pagi, Bu. Sibuk sekali kelihatannya. Sedang menyiapkan makan pagi. Oh, kau nampak rapi sekali. Sepertinya pagi ini kau akan pergi. Iya, benar. Pagi ini saya akan minta izin pada Bu Kadir. Saya akan pergi menemui Nilam. Saya akan memberitahu dia tentang ketentuan hari perkawinan kami yang Bu Kadir telah putuskan itu. Karena sejak Bu Kadir memberi keputusan tentang penentuan hari perkawinan kami, saya belum menemui Nilam lagi. Dan saya belum memberitahukannya bahwa hari perkawinan itu ditentukan tepat pada saat munculnya bulan purnama. Ya, bulan purnama. Baiknya memang begitu. Tapi jangan terlalu tergesa-gesa. Kau belum sarapan. Kau perlu makan dulu. Biar nanti pulangi saja. Bagaimana kabarnya Bakar, Bu? Apakah sudah ketemu? Saya tidak tahu kalau Bakar itu akhirnya tidak kembali. Saya mengira kalau dia itu kembali ke tempatnya. Tapi saya tidak mau susah. Saya bisa mencari pembantu lain. Banyak penduduk desa yang mau bekerja. Apa benar Bakar tidak akan kembali lagi kemari, Bu? Dan
dia sudah kembali ke tempatnya? Ya, aku kira begitu. Tapi mencari orang kepercayaan itu susah, Bu Kadir. Memang banyak orang yang mau bekerja. Tapi apakah mereka bisa dipercaya seperti Bakar? Bukankah Bakar orangnya rajin dan bisa dipercaya? Sejak dia aku suruh mengerjakan pintu gudang untuk dibuatkan kunci, kepercayaan itu sudah hilang. Makanya dia barangkali pergi dan merasa malu. Tapi bukankah pintu gudang itu sudah ada kuncinya sekarang, Bu? Kukira Bakar tidak melalaikan tugasnya. Dan itu saya yakin Bakar yang telah membuatkan kunci pintu gudang itu, Bu. Sudahlah. Nanti kau kesiangan. Kalau kau mau pergi menemui calon istrimu, pergilah. Iya, saya pergi, Bu. Kenapa Jaya Singgih masih saja bertanya tentang Bakar? Dia tidak tahu kalau sebenarnya Bakar aku kunci di dalam gudang itu. Aku sengaja memantek pintu gudang itu dari luar. Karena Bakar sudah berani kurang ajar. Dia berani masuk ke dalam gudang itu. Ternyata orang yang telah mengunci Bakar di dalam gudang itu adalah Bu Kadir sendiri. Perempuan itu telah memantek pintu itu dari luar. Sementara itu Bakar yang berada di dalam gudang kelihatan tengah terkulai lemah. Wajahnya pucat. Setelah 2 hari berada di tempat itu, dia tidak makan dan tidak minum. Lapar sekali. Aku haus. Kenapa Bu Kadir sepertinya tidak peduli padaku lagi? Kenapa dia tidak muncul mencariku kemari? Tega sekali dia. Apakah dia memang membiarkan aku mati kelaparan dan kehausan di gudang ini? Lapar. Haus. Aku tidak kuat berdiri. Aku sudah tidak kuat bergerak lagi. Aku harus mencari makanan di sekitar tempat ini. Aku harus mendapatkan makanan apa saja yang bisa aku makan. Aku tidak mau mati kelaparan. Laki-laki itu kemudian merayapkan tubuhnya dengan maksud akan mencari makanan. Hingga akhirnya dia menemukan setumpuk makanan dan buah-buahan. Makanan dan buah-buahan. Banyak sekali. Aneh. Di gudang ini ternyata ada makanan dan buah-buahan. Tapi sepertinya semua itu sengaja diletakkan di tempat ini. Siapa yang menaruhnya? Apakah Bu Kadir? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Akhirnya tanpa pikir lagi, Bakar langsung melahap makanan dan buah-buahan itu. Sedikit pun dia tidak menyisakan makanan itu. Tubuhku ini sudah agak segar rasanya. Aku tidak lemah lagi. Aneh. Apakah memang Bu Kadir yang sengaja meletakkan makanan dan buah-buahan di sini? Sepertinya dia memang sengaja menyuguhkan semua itu. Tapi untuk siapa? Ada orang membuka pintu gudang itu. Siapa orang yang datang itu? Apakah itu Bu Kadir atau dia Jaya Singgih? Tidak ada siapa-siapa. Aku tidak jelas sekali melihat ada orang. Aneh. Tidak mungkin kalau tidak ada orang yang datang. Pasti ada orang yang buka pintu itu. Siapa sebenarnya yang datang itu? Bu Kadir! Dejail! Apakah kalian yang datang? Bu Kadir! Aku di sini! Dejail! Aku di sini, Den! Kenapa tidak ada jawaban? Kenapa sepi dan sunyi saja? Aneh. Siapa yang buka pintu itu? Bu Kadir! Dejail! Apakah kalian yang telah membuka pintu itu? Aku Bakar! Aku di sini!
gudang itu. Kalau memang bukan dia majikanku atau dia Jail yang membuka, mereka pasti sudah muncul kemari. Tapi berkali-kali aku memanggilnya, tidak ada seorang pun yang muncul. Aneh. Apakah ada orang lain yang masuk kemari? Rasanya tidak mungkin kalau orang lainnya membuka pintu gudang itu. Aku tidak mengerti. Aku penasaran. Tidak mungkin pintu gudang itu terbuka sendiri kalau tidak ada orang yang membukanya dari luar. Tapi kenapa sejak tadi belum ada orang yang muncul? Mengherankan sekali. Apakah memang pintu gudang itu terbuka sendiri? Pintu itu tertutup lagi. Pasti ada orang yang menutupnya. Iya, itu orang yang menutupnya. Oh sayang, aku tidak melihat jelas sekali. Suasana di gudang ini gelap. Dan jarak pintu itu cukup jauh dari tempatku ini. Aneh. Aku harus ke sana. Dengan tergesa-gesa, Bakar kemudian melangkah menuju ke pintu gudang itu. Laki-laki itu benar-benar penasaran. Buka! Siapa di luar? Buka pintu ini! Celaka! Pintu ini dikunci lagi. Siapa sebenarnya yang memegang pintu ini? Bakar nampak kecewa sekali. Kembali laki-laki itu duduk menyender pada dinding pintu itu. Ini kita lihat Jail Singgih, di mana semula kita ketahui kalau Jail Singgih telah berangkat untuk menemui Nilam Cahya. Dia bermaksud akan memberitahukan kepada calon istrinya itu tentang hari perkawinannya yang akan dilangsungkan tepat di saat munculnya bulan purnama. Saat itu Jail Singgih sudah sampai di depan rumah di mana Nilam tinggal. Sudah sampai. Sepi sekali. Biasanya jika aku datang, di ruang ini ada restu. Tapi kali ini dia tidak ada. Nilam? 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 Aku datang. Aku, Jail Singgih. Nilam pasti ada di kamarnya. Biar aku masuk saja ke kamarnya. Nilam, kau sedang memegangi kandunganmu? Oh, aku senang sekali. Barangkali tidak lama lagi anak kita akan lahir. Ya, anak kita akan punya anak. Kau tentu senang bukan? Nilam, aku harap kau jangan diam begitu. Setiap kali aku datang menemuimu, sikapmu selalu begitu. Kau diam, kau seolah tidak pernah mau mempedulikan aku. Bukankah aku calon suamimu? Bukankah kita akan kawin? Nilam, kali ini aku datang hanya ingin menyampaikan kabar. Kabar tentang penentuan hari perkawinan kita yang selama ini belum ada keputusan. Aku harapkan kau mau menerimanya. Karena aku sudah menentukan hari yang tepat untuk melangsungkan perkawinan kita. Hari perkawinan kita akan berlangsung tepatnya di saat bulan purnama muncul. Pada malam purnama yang indah, yang beberapa hari lagi akan segera tiba. Aku harap kau sudah bersiap-siap. Aku akan menjemputmu sehari sebelum malam purnama itu tiba. Nilam, tidak bisakah kau bicara sebentar padaku? Sedikit saja kau bicara. Aku ingin mendengar kata-kata indah darimu. Bukankah kau sedang menanti hari bahagiamu? Bicaralah, Nilam. Nilam, rasanya aku ingin sekali memeluk dirimu, mencium keningmu. Tapi aku takut. Aku takut kau marah. Kenapa kau bersikap masa bodoh begitu terhadapku? Kau tega. Apakah begitu besar kebencianmu kepadaku? Nilam, bahagia sekali rasanya aku jika kau mau bicara baik-baik padaku. Aku mengerti kau benci sekali padaku. Tapi aku ingin baik. Aku ingin sadar. Aku ingin menjadi suamimu dengan baik. Tapi bagaimana sikapmu kalau aku terus-menerus menghadapimu dengan sikap yang seperti ini? Bagaimana akan bisa baik kalau kau tidak pernah peduli denganku? Aku memang salah kepadamu.
Aku laki-laki bajingan. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu dengan apa lagi aku harus bersikap baik kepadamu? Kalau kau terus begitu, harus bagaimana aku menebus kesalahanku, menebus dosaku padamu? Aku sudah terlalu jujur menyesali segala perbuatanku. Aku sudah sangat jujur mengakui kesalahanku. Kesalahan yang pernah aku buat denganmu. Aku yang pernah menodaimu, yang membuat dirimu hancur, masa depanmu hancur, dan segalanya. Nilam, tidakkah kau mau memaafkan aku? Begitu kejamkah aku terhadapmu? Begitu jahatkah aku terhadapmu? Tidakkah kau mau memaafkan segala kesalahanku? Aku mengerti perasaanmu. Aku memang tidak pantas menjadi suamimu. Aku memang tidak pantas menangis meminta maaf kepadamu. Aku laki-laki kotor. Aku hanyalah kotoran yang menjijikkan untuk orang sepertimu. Tapi ketahuilah, aku tidak menuntut banyak darimu. Aku hanya ingin kau bicara. Kau sudah aku beritahu bahwa hari perkawinan kita akan dilangsungkan tepat pada saatnya muncul bulan purnama. Kali ini Nilam Cahya seperti sadar. Ketika dia kembali mendengar tentang penentuan hari perkawinannya yang akan dilaksanakan pada saat munculnya bulan purnama, dia tidak mengerti. Dia saja. Aku tetap tidak mau tahu apa yang dia mau katakan. Aku sudah muak. Rasanya aku ingin cepat-cepat selesai segalanya. Aku harus pergi setelah perkawinan ini selesai. Aku harus pergi jauh dari desa ini. Aku tidak akan pernah mau bertemu pada orang yang aku kenal. Kalau saja tidak karena restu yang menyuruhku untuk harus kawin dengan Jalsinggi. Kalau saja tidak karena terpaksa aku menanggung malu pada orang banyak yang sudah tahu akan diriku yang sudah hamil. Aku sudah lari. Aku sudah jauh. Aku menyesal sekali sampai ke desa ini. Kenapa aku harus bertemu lagi dengan laki-laki bajingan itu? Padahal aku sudah melupakan segala yang sudah terjadi padaku. Padahal aku sudah melupakan segala yang sudah hancur. Nilam, aku sudah wajib menyampaikan kabar padamu. Kau sudah dengar sendiri. Aku harap kau mengerti. Aku harap kau bisa merubah sikapmu pada hari perkawinan kita nanti. Aku malu. Aku malu pada orang banyak jika kau akan terus-menerus bersikap diam, membisu, dan tidak memperdulikan aku. Aku tidak ingin dihargai. Aku tidak ingin kau memaksakan dirimu untuk bisa baik padaku. Tapi cobalah kau mau mengerti keadaan kita. Kita akan segera kawin. Dan aku sudah menyebar seluruh undangan. Nilam, aku tidak bisa berlama-lama. Aku mohon pamit. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Dengan rasa berat dan kecewa, Jalsinggi melangkah perlahan keluar kamar itu. Nilam Cahya tidak mau melihatnya, dan dia tetap pada sikapnya. Aku kecewa. Harus bagaimana lagi aku agar Nilam mau merubah sikapnya? Aku sudah banyak mengalah. Aku sudah banyak bersabar. Aku sudah mau mengerti keadaannya. Tapi dia tetap begitu. Rasanya dia ingin membalas sakit hatinya. Tapi kenapa dia tidak mau mengerti? Padahal aku sudah jujur mengaku segala kebodohanku, segala keburukanku. Tapi dia mau menangis sendiri. Ya. Kau sombong Nilam. Kau picik. Mentang-mentang aku kotor, kau perlakukan aku semaumu begitu. Kalau saja tidak karena aku mencintaimu, aku ingin kawin denganmu. Aku bisa berlaku lebih darimu. Jalsinggi, kau sudah pulang? Ya, Bu. Bagaimana keadaan Nilam? Dia baik-baik saja. Tentunya kau sudah memberitahu keputusan hari perkawinannya itu. Bagaimana menurut dia? Apa dia menyetujuinya? Ya, dia sangat setuju sekali. Bahkan senang sekali mendengar keputusan itu. Kau bohong. Apakah Bu Kadir tahu saya berbohong? Aku lihat dari sorot matamu yang penuh kekecewaan. Kau pasti telah kecewa dengan jawaban Nilam. Aku yakin Nilam tidak merasakan seperti apa yang kau katakan tadi. Bukankah begitu? Ibu benar. Kau bisa menceritakannya. Aku tidak tahu lagi melunakkan hati dia. Aku hargai sikapnya yang keras, pendiriannya yang kuat. Tapi semua itu telah membuatku sakit, kecewa. Kejujuranku yang aku beberkan di depan dia, bagaikan kotoran yang menjijikkan. Dia menganggapnya sebagai permainan kata-kata,
Saya sudah banyak mengalah, Bu. Berulang kali kata maaf saya jatuhkan untuk dia. Tapi semua itu tidak ada artinya buat dia. Dia tetap menganggapku laki-laki kotor. Laki-laki bajingan yang pernah menodainya. Yang telah menghancurkan dirinya. Masa depannya. Aku tidak tahu. Apakah masih ada kebaikan untukku dari dia? Apakah dia masih mempunyai hati? Sudah aku katakan, wanita itu lemah. Jangan kau samakan perasaannya denganmu. Kau tidak bisa memaksa agar dia mau mengerti. Kalau kau sadar, justru kaulah yang harus mau banyak mengerti tentang dia. Jika saat ini kau kecewa, kau sakit karena sikap dia, dia pun sedang mengalami yang lebih darimu. Ada baiknya memang kau harus banyak mengalah, banyak bersabar untuk mengerti dia. Kau harus bisa bijaksana, lebih lembut menghadapinya. Itulah yang harus kau lakukan untuk dia. Kau harus bisa untuk mau mengerti. Memahami sikap seseorang itu agak sulit, tapi sebatas kita tahu keadaannya, perasaannya, diri kita sendiri yang harus sadar. Terimalah segalanya, sepanjang tujuanmu itu baik. Apakah selama usahaku untuk mengalami dia, untuk memperistri dia, tujuanku memang tidak baik? Ibu tahu sendiri, aku sering bolak-balik menemui Nilam. Semua itu tujuan yang baik. Aku ingin agar dia mau baik denganku. Aku benar-benar memaksa. Dan dia benar-benar terpaksa. Aku sadari itu. Tetapi sebatas niatku yang baik, kalau Nilam akan terus bersikap begitu. Aku ini seperti orang tolol. Pikiran dan perasaanku benar-benar disandra dia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama kali kau mendapatkan dia karena memaksa. Pertama kali kau menginginkan dia penuh dengan persoalan. Jangan lagi ada yang kau masalahkan. Seharusnya kau bisa mengerti pada pokok semula. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin bertemu Nilam. Aku ingin sekali bercakap-cakap dengan dia. Apakah pikiran-pikiran yang dia sampaikan akan berbeda pada apa yang pernah disampaikan olehmu? Ya, saya senang. Saya senang sekali jika ibu benar-benar mau bertemu dia. Bercakap-cakap dengan dia. Itu berarti ibu banyak menolong saya. Tapi saya harap ibu mau mengerti. Jika harus menemui Nilam dengan sikap yang pernah saya temui. Saya akan berusaha untuk mau mengerti. Dan saya akan berusaha Nilam bisa merubah sikapnya. Maka demikianlah, percakapan yang dirasakan seperti ibu dan anak itu benar-benar telah mengobati rasa kecewa Jail Singgi. Dan ketika hari menjelang sore, berangkatlah Bukadir untuk menemui Nilam Cahya. Walau bagaimana, Jail Singgi harus tetap melangsungkan perkawinannya dengan Nilam Cahya. Dan aku harus berusaha membawa Nilam ke rumahku. Mereka sesungguhnya tidak tahu maksudku dengan semua itu. Bahwa aku hanya membutuhkan bayi yang akan lahir dari Nilam. Bayi itu aku butuhkan untuk tumbal persembahanku pada perempuan siluman junjunganku. Aku sudah sampai. Nampaknya rumah itu sepi sekali. Tapi kenapa pintunya tidak ditutup? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Bukadir membujuk Nilam Cahya untuk mau merubah sikapnya yang menjadi bisu dan tidak mau tahu akan hari perkawinannya yang segera akan dilaksanakan? Dan apakah Nilam Cahya mau diajak Bukadir nantinya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelek. Sampai jumpa.